Beginilah kondisi jalan lintas Sumatera di kawasan Silayang di Kota Padang Panjang. Banjir bandang yang melanda kawasan tersebut mengakibatkan akses jalan nasional Padang Bukit Tinggi putus total. Banjir juga menghantam permukiman warga yang mengakibatkan ada 7 warga ditemukan meninggal dunia, sedangkan puluhan korban luka dilarikan ke rumah sakit terdekat. Diduga warga Padang Panjang sudah 6 orang di Puskesmas Kalitanam. Jembatan penghubung ambruk akibat longsor membuat warga Tapanuli Selatan terpaksa untuk mengambil risiko besar. Pada video tersebut, warga menyeberang sungai hanya dengan berpegangan kabel listrik yang tersisa. Inilah suasana mengerikan dua warga setempat yang menyeberang dengan menggunakan kabel listrik di tengah arus kencang di Tapanuli Selatan. Terlihat dalam kondisi video ini, dua orang tersebut tampak tidak takut dalam menyeberang tanpa alat keselamatan apapun yang menempel di tubuh mereka. Kondisi berlangsung sejak jembatan putus akibat longsor dan juga banjir bandang. Adapun 13 wilayah yang dilanda bencana alam ini terdiri dari 9 kabupaten dan juga 4 kota di Sumatera Utara. Bahaya banget ya kalau melihat kondisinya ya. Tapi warga tidak mau akhirnya terpaksa menyeberang dengan menggunakan kabel listrik. Baik, kita juga akan update informasi terbaru langsung dari sana. Sudah ada rekan kami Hafsah Syarifah. Selamat pagi Hafsah, boleh diinformasikan update terbaru baik dari sisi evakuasi para korban dan kondisi banjir di sana. Ya, selamat pagi Reza, Rati, dan pemirsa TV One. Betul sekali bahwa pada hari ini memang sejak kemarin dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan status tanggap darurat. Terhitung 14 hari ke depan ini dimulai dari 25 November kemarin hingga 8 Desember mendatang. Hal tersebut dikarenakan memang sebanyak 13 titik kota dan kabupaten serta 28 nagari ini terjebak dengan peristiwa banjir dan juga longsor. Dan rencananya Rati, Reza, dan juga pemirsa, pada pagi hari ini Sumatera Barat akan menerima bantuan dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan kementerian dan juga lembaga lainnya di lapangan udara Sultan Syahrir Kota Padang. Dan untuk mengetahui detailnya ini kami sudah bersama dengan Sekretaris Utama BNPB Bapak Rustian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya Bapak, ini boleh diceritakan kepada pemirsa TV One terkait bantuan yang akan dikirim pada pagi ini ke Sumatera Barat seperti apa Pak? Ya, bantuan ini sudah sudah terkumpul semua dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan ini bantuan akan sampai, dan kami karena bersama Pak Wagub dengan semua kepala daerah di 13 kabupaten kota sudah rapat koordinasi dan semua kebutuhan masyarakat sudah terhimpun, dan sekarang ini memang permasalahannya akses lewat darat. Tapi kita tidak menyerah begitu saja. Jadi yang penting ada bantuannya, TNI dan Polri mengawal langsung, dan itu tadi malam ya syukur alhamdulillah hambatan dengan terputusnya jalan ini bisa dilewatkan dengan personil TNI dan Polri yang ada di lapangan. Artinya nanti kalau bantuannya sudah datang begitu, ini akan langsung dibagikan kepada warga terdampak begitu Pak? Segera kita akan bagikan, karena nanti juga setelah ini kami dengan Pak Wagub dengan Forkompimda yang provinsi dan kabupaten kota akan rapat segera semua jenis dan jumlah yang kami terima itu segera didistribusikan. Jadi tadi juga ada arahan dari Pak Kepala BNPB kepada 3 provinsi ini, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Beliau pertama memastikan semua kebutuhan dasar masyarakat yang akibat banjir dan longsor ini harus terpenuhi. Jadi artinya ya ini sebagai patron kami di dalam melaksanakan penanganan darurat khususnya di Sumatera Barat. Itu. Yang kedua, memang sudah dilaksanakan operasi modifikasi cuaca dan kita akan menambah pesawat lagi sehingga nanti curah hujan bisa kita turunkan di daerah-daerah yang memang potensi untuk banjirnya kecil. Dan yang ketiga juga untuk akses darat ini kita BNPB juga akan mendatangkan pesawat heli untuk memobilisasi semua bantuan-bantuan yang ada ini sehingga nanti tidak terhambat
di dalam pemberiannya kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Ya, oke, baik. Untuk Pak Wagub, mungkin sedikit boleh didetailkan juga terkait kondisi terkini di Sumatera Barat. Ini sudah ada berapa korban dan wilayah mana yang terdampak paling parah begitu, Pak? Ya, memang kalau kita bicara wilayah, sekarang ini sudah hampir di 15 kabupaten kota yang terdampak. Ini update lagi, kemungkinan dapat informasi baru bisa bertambah 16. Korban nyawa terakhir di 21 korban jiwa, dan masih banyak sekali yang hilang, masih banyak sekali. Ini masih dalam proses evakuasi dan pencarian. Alhamdulillah, yang terpenting perhatian penuh dari Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto terhadap Sumatera Barat luar biasa. Terima kasih. Kemarin kita komunikasi melalui Pak Seskap Teddy dengan Pak Presiden. Beliau sangat perhatian penuh ke Sumatera Barat. Kami masyarakat Sumatera Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Presiden, dan juga bantuan nanti yang akan datang dari berbagai macam kementerian juga akan datang, tinggal kita mendistribusikannya. Ini memang banyak jembatan dan banyak jalan yang putus. Alhamdulillah juga Pak Sestama, Pak Kepala Badan BNPB juga memberikan perhatian terhadap jalur distribusinya. Insya Allah nanti ada beberapa kendaraan lewat udara kita bisa kirim. Yang paling penting saat ini adalah kita memastikan kebutuhan pokok masyarakat yang khususnya terevakuasi itu, makanannya, ini yang perlu kita utamakan dulu di awal sekarang. Ya. Artinya selain daripada makanan, apalagi yang memang menjadi kebutuhan mendesak para korban, Pak? Ya, memang karena cuaca hujan tidak berhenti, kebutuhan mendesak ada juga pakaian dan selimut yang juga masuk dalam bantuan pokok dan bantuan medis juga yang memang dibutuhkan. Mudah-mudahan, karena saat ini kan kita masyarakat menjemur pakaian juga nggak bisa gitu loh, jadi mau nggak mau kita harus backup dengan pakaian-pakaian yang kering gitu kan, dan bisa bermanfaat mudah-mudahan. Pak, ini kan juga sejumlah fasilitas umum terkhusus untuk pendidikan begitu seperti sekolah juga terganggu. Untuk aktivitas pembelajaran ini di Sumatera Barat sekarang bagaimana kondisinya? Ya, aktivitas pembelajaran sementara kita liburkan dulu, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, sampai tanggal 29 nanti akan nunggu. Kita tunggu update selanjutnya, mudah-mudahan cuaca membaik. Bagi beberapa kampus juga sudah kita sementara kita liburkan dulu. Ya. Dan kemarin sempat meninjau di salah satu titik itu di pesisir selatan, ada yang ingin direlokasi begitu ya Pak, dikarenakan rumahnya terkena dampak banjir. Itu bagaimana untuk rencana relokasi kepada warganya Pak? Ya, untuk relokasi, ya, alhamdulillah bantuan dari BNPB Pusat yang memberikan sebuah perencanaan relokasi itu, kita saat ini kami minta ke seluruh kepala daerah, bupati, wali kota untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat untuk jangan lagi tinggal di sekitar bantaran kali, agar bisa kita relokasi tempat-tempat yang lebih baik. Nanti berapa kita sedang data penuh berapa kebutuhan relokasinya, rumah-rumah tersebut yang terdampak, yang hancur, yang rusak, itu mudah-mudahan bisa kita relokasi lebih baik. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Rusina juga Pak Fasko. Pemirsa, tadi kami sudah mendengar secara langsung bagaimana detail penanganan dari peristiwa banjir dan juga longsor di Sumatera Barat, dan memang dari BNPB, kemudian BPBD dan juga Pemprov Sumatera Barat ini bersinergi untuk fokus melakukan penanganan kepada warga terdampak dan juga membentukkan fasilitas dan juga infrastruktur yang juga terdampak di wilayah Sumatera Barat. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Afsa Safira melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap jaga kesehatan dan selalu berhati-hati.